Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kajian Al-Quran, tafsir Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 sampai ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Dan janganlah kalian memakan akan harta-harta dari kalian. Aila yaqulu ba'dukum, artinya bahwa janganlah kalian memakan sebagian mala ba'din dari harta sebagian yang lain bil batil, dalam keadaan batil atau dengan cara yang batil. Al harami syar'an kas-sariqati wal ghasbi, yaitu jalan yang diharamkan, cara memperoleh harta yang diharamkan secara syarak. Kasyarifati, seperti mencuri, wal ghasbi, dan juga menggosap. Menggosap yaitu merebut, ya, merebut. Wala tadlu, dan jangan juga mendatangkan kalian tulku, mendatangkan biha terhadap amwal itu atau terhadap harta itu, ay bi hukumatiha au bil amwali riswah. Jelasnya dengan cara menghukumkan harta itu, membawa persoalan harta itu ke ranah hukum dengan riswah, dengan cara menyuap. Menyuap ilal hukam dulu, menyuap kepada hakim pengadilan supaya kalian mendapatkan harta itu. Bittahakumi, supaya mendapatkan harta dari hasil pengadilan. Fariqan, sebagian golongan, ta'ifah min amwalin nas, dari hartanya manusia yang lain. Bil ismi, dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semua mengetahui. Annakum mubtilun, bahwa sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu adalah perkara batil. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa janganlah kalian memakan harta di antara sebagian kalian yang lain, sesama mukmin, itu dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak sah. Di sini dicontohkan seperti mencuri dari barang milik orang lain, harta milik orang lain. Ini termasuk mendapatkan harta benda dengan cara yang haram, dengan cara yang batil, termasuk ghasab, merampas, ya, merampas atau malak, ya, mengambil secara paksa dari orang. Nah, ini juga ghasab ini diharamkan, termasuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, ya, dengan cara yang batil. Nah, kemudian, dan jangan juga kalian itu membawa perkara-perkara urusan sengketa persoalan harta benda itu ke pengadilan, kemudian kita melakukan dengan cara-cara yang batil juga.
Cara yang batil diantaranya di sini dikatakan dengan melalui riswah, menyuap. Kita membawa persengketaan, contohnya kita membawa persengketaan harta benda, apakah itu tanah, uang dan sebagainya, rumah dan sebagainya, ke pengadilan. Kemudian karena kita ingin mendapatkan harta itu, kita berusaha menyuap hakim supaya hakim memenangkan perkara kita, dan akhirnya kita mendapatkan harta itu. Nah, cara-cara yang demikian ini disebut dengan cara yang batil, cara yang diharamkan. Nah, tentu saja menganut asas keadilan di sini, keadilan, sehingga dikhawatirkan apabila terjadi riswah, suap menyuap. Nah, ini suap menyuap yang diharapkan ini itu akan mencederai asas keadilan yang seharusnya orang itu mendapatkan atau memenangkan perkara itu menjadi kalah gara-gara kasus suap. Nah, itu ya, kasus suap. Nah, ini makanya tidak diperbolehkan atau diharamkan. Itu termasuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, selain mencuri, merampas, dan juga menyuap di dalam urusan pengadilan. Hal demikian ini merupakan dosa yang besar. Bil ismi wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Artinya di sini dilakukan dengan cara sengaja. Mencuri itu pasti sengaja, merampas juga sengaja, melakukan riswah atau suap itu juga sengaja dilakukan. Dan ini merupakan perbuatan dosa. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Yas'alunaka. Ada orang-orang yang bertanya ya Muhammad kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anil ahillah, tentang bulan. Jamu hilalin. Ahillah ini jamak daripada hilal. Nah, timbulnya bulan. Nah, mereka bertanya tentang itu. Lima tabdu daqiqatan summa tazidu hatta tamtali al-muran summa ta'udu kama badat wa la takunu ala halatin wahidatin kasyamsi. Jadi mereka mempertanyakan tentang, ingin mendapatkan penjelasan tentang bulan. Jadi bulan itu yang tadinya kecil, summa tazidu, kemudian nambah besar, hatta tamtali al-muran, kemudian penuh dengan cahaya bulan purnama. Ini proses bulan sabit. Mulai dari kecil, kemudian besar sampai penuh dengan cahaya tamtalian Allah. Ini berarti bulan purnama. Kemudian setelah itu mengecil kembali menjadi bulan sabit lagi, kemudian hilang. Wala takunu ala halatin wahidatin kasyamsin. Nah, hal yang demikian ini berbeda dengan matahari. Kenapa bulan ini tidak seperti matahari? Kalau matahari kan tidak berubah. Mulai dari awal kemunculan, terbit sampai terbenamnya tetap seperti itu. Tetapi kalau bulan berbeda. Tadinya kecil bulan sabit, ya, kemudian besar bulan purnama, kemudian mengecil lagi. Nah, ini dipertanyakan oleh sahabat pada saat itu. Ini bagaimana perbedaan antara bulan dengan matahari? Kalau bulan kenapa begitu? Kalau matahari kenapa seperti itu? Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad lahum kepada mereka, hiya mawaqit, bahwa itu ahillah itu adalah merupakan batas-batas waktu, jam'u miqatin, linnasi, bagi manusia, ya'lamuna biha awqata zar'ihim wa matazirihim wa idadi nisaihim wa siyamihim wa iftarihim. Jadi kata Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, bahwa bulan sabit itu merupakan batas-batas waktu bagi manusia, atau dengan kata lain merupakan panduan waktu. Jadi bulan sabit ini bisa dijadikan, bahkan dijadikan panduan waktu. Makanya kalender dan sebagainya itu mengacu kepada sistem
Komariah, ya. Komariah itu bulan, ya. Komariah, ya. Jadi perputaran waktu itu berdasarkan perputaran bulan itu, perputaran bulan kalender itu berdasarkan perputaran bulan. Jadi merupakan petunjuk bagi manusia, petunjuk waktu. Ya'lamuna biha awqata zar'ihim, ini menunjukkan atau menjadi panduan, bisa menjadikan panduan bagi kalian semua di dalam urusan bercocok tanam. Ya. Awqata zar'ihim, jadi bisa dijadikan panduan dalam hal bercocok tanam. Makanya kalau orang-orang tua kita dahulu itu seringkali bulan ini betul-betul dijadikan panduan untuk bercocok tanam. Kapan saatnya mulai macul, kapan saatnya mulai menanam padi, dan seterusnya. Itu panduannya bulan. Mereka melihat bulan. Ya begitu juga di pelayaran. Pelayaran, para nelayan biasanya melihat bulan. Melihat bulan. Kapan nih kita mulai turun berlayar? Kapan kita mulai kembali ke darat? Itu mereka mengetahui. Termasuk kapan kira-kira di laut ini banyak ikannya. Panduannya itu bulan. Wa matajirihim, dan juga bagi perdagangan, ya, bagi perdagangan bulan juga dijadikan patokan, karena dengan itu, dengan berpatokan bulan, orang-orang pedagang ini akan tahu sekarang ini musim apa. Di bulan Muharram ini biasanya musim apa, di bulan Safar bulan musim apa, Maulid bulan apa, dan seterusnya. Ada musim padi, musim jagung, musim timun. Nah, seperti di bulan Ramadan itu kebanyakan musim timun suri, ya, musim timun suri. Nah, ini menjadi patokan juga bagi pedagang kalau zaman dulu. Ada musim durian, musim rambutan. Nah, itu ya, jadi patokan bagi pedagang. Wahidah di nisa'ihim, dan juga bagi patokan bagi para perempuan. Nah, seperti kita tahu perempuan ini kan ada haid, ya. Nah, itu juga menjadi patokan, termasuk dalam urusan iddah. Ketika seorang perempuan itu cerai oleh suaminya, nah itu iddahnya itu sejak dicerai dihitung. Apakah iddah karena cerai hidup ataukah cerai mati? Itu ada iddahnya. Jadi bisa dijadikan patokan iddah. Wasiyamihim, dan juga patokan untuk berpuasa. Mulai berpuasa. Makanya orang yang berpuasa Ramadan itu kan ditentukan dulu hilalnya. Nah, kalau sudah timbul hilal, maka di situ berarti Ramadan dimulai. Bagi orang yang berpuasa, hilal ini dijadikan patokan. Wa iftarihim, dan juga bagi berbuka puasa, yaitu ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Dijadikan patokan bulan itu. Wal haji, dan juga ketika pelaksanaan ibadah haji. Ketika pelaksanaan ibadah haji. Ai yu'lamu biha waqtuhu falau istamarat ala halatin lam yuqad dzalika. Jadi tegasnya di sini diketahuilah kepada kalian semua bahwa hilal itu dijadikan, hilal ini juga dijadikan patokan dalam pelaksanaan ibadah haji, ya, di dalam ibadah haji, termasuk pelaksanaan wukuf dan sebagainya. Ya, wukuf di Arafah itu kapan? Ya. Kemudian jatuhnya 10 Zulhijjah itu kapan? Ini dijadikan patokan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Itu mengenai hilal. Jadi ada orang bertanya tentang hilal, tentang bulan, karena mungkin ada keanehan. Kenapa bulan ini berganti-ganti bentuk? Ternyata bulan itu bisa justru dijadikan patokan di dalam waktu, ya, dalam waktu. Selanjutnya di dalam ayat selanjutnya, walaysal birru bi an tatul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kebajikan itu bi an tatul buyuta, kalian keluar dari rumah-rumah kalian min zuhuriha, dari belakang rumah, fil ihrami, dalam keadaan ihram, bi an tanqudu fiha, dalam keadaan ihram. Walakin al-birra, ayat al-birra, bahwa yang dimaksud, melainkan yang dimaksud dengan kebajikan itu adalah
manit taqa, bertakwa kepada Allah. Nah, ini ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu. Mereka masuk ketika ihram ini masuk dari belakang rumah. Jadi tidak lewat pintu, sengaja membolongi belakang rumah itu untuk lewat. Ini kebiasaan. Jadi dianggapnya kebiasaan demikian ini adalah merupakan suatu kebajikan, suatu kebaikan. Tidak lewat pintu depan, tidak lewat pintu masuk rumah itu, tapi lewat belakang dinding rumah yang dibolongi. Dinding rumah yang dibolongi. Nah, kemudian ini dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bukan itu kebaikan itu, bukan masuk lewat belakang, bukan masuk lewat dinding yang dibolongi. Walakin al-birra, melainkan kebajikan itu manit taqa, yaitu kalian bertakwa kepada Allah. Bitarki mukhalafatihi, dengan kalian itu meninggalkan apa yang dicegah oleh Allah dan jangan menyelisihinya. Ini yang dimaksud dengan takwa. Jadi kebajikan itu takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini menjadi iktibar bagi kita bahwa kebajikan dan kebaikan itu harus menurut Allah dan Rasul, bukan menurut kita. Yang dikatakan kebaikan atau amal soleh itu harus menurut Allah, bukan menurut keinginan kita. Patokannya itu. Ya. Jadi seringkali kita mengatakan, oh ini perbuatan baik, tapi baik menurut siapa? Baik bukan menurut manusia, bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Menurut Allah. Allah sudah menuntunkan di dalam Al-Quran dan kemudian Rasulullah juga di dalam hadis-hadisnya. Waktul buyuta min abwabiha, maka datangilah atau masuklah kalian ke rumah-rumah kalian itu melalui pintunya. Fil ihram, dalam keadaan ihram, kalau ini ataupun di lain ihram, ketika sedang kita ihram. Jadi kalau masuk rumah itu lewat pintu, jangan lewat jendela, apalagi lewat atap. Nah, ini tuntunan, merupakan adab masuk rumah. Adab masuk rumah itu harus lewat pintu, sampai detil seperti itu. Karena ini untuk menjawab kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah tadi, bahwa ketika ihram itu mereka masuknya tidak lewat pintu, tetapi lewat tembok yang dibolongi. Nah, dijawablah di sini bahwa masuklah lewat pintu rumah, baik ketika ihram maupun di luar ihram. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan. Kemenangan dan kebahagiaan. Nah, Allah memerintahkan tetap di sini diulang 2 kali bahwa yang pertama tadi adalah kebajikan itu adalah takwa. Jadi yang disebut kebajikan atau perbuatan baik itu dilandasi oleh sifat-sifat takwa. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri takwa itu seperti apa. Banyak dalam Al-Quran menjelaskan dari itu. Kemudian di sini diulangi lagi oleh Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian agar kalian mendapatkan kebahagiaan atau kemenangan. Nah, kunci kebahagiaan daripada orang-orang mukmin adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Nah, di dalam ayat selanjutnya, tafuzuna lamma sudda sallallahu alaihi wasallam 'anil baiti. Nah, ini diceritakan pada suatu masa, pada suatu masa Rasulullah SAW bersama para sahabat ini terhalang masuk ke Baitullah. Amal Hudaybiyah, ketika tahun-tahun perjanjian Hudaybiyah masih berlaku. Perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang kafir, orang kafir. Wasalah al-kufar ala ay ya'ud al-'am al-qabila. Jadi terjadi perdamaian antara Nabi dengan orang-orang kafir, bahwasanya Rasulullah boleh kembali ke Mekah
diperbolehkan dalam perjanjian itu kembali ke Mekah, wa yakhluqu lahu makkata salasata ayam. Jadi kembali ke Mekah itu dalam waktu hanya 3 hari. Jadi boleh dari Madinah ke Mekah, itu perjanjian Hudaybiyah begitu bunyinya. Rasulullah ke Mekah ini hanya 3 hari di dalam isi perjanjian dengan orang-orang kafir. Hanya 3 hari. Setelah itu harus balik lagi ke Madinah. Nah ini dalam rangka apa Rasulullah waktu itu mau masuk ke Mekah? Yaitu dalam rangka mau melaksanakan umratul qada, yaitu akan melaksanakan umrah qada. Umrah qada. Wa khafu an la tafiya Quraisy wa yuqatiluhum wa kariha al-muslimuna qitalahum fil haram wal ihram wasyahril haram. Nah kemudian orang-orang mukmin yang bersama dengan Rasulullah ini khawatir kepada orang-orang Quraisy, khawatir dibunuh, khawatir diserang oleh orang-orang Quraisy karena ketidaksukaan orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Sementara kaum muslimin itu tidak menyukai terjadi peperangan, apalagi pembunuhan fil harami wal ihram, di bulan-bulan haram dan ketika mereka memakai pakaian ihram, ya, ketika ihram. Jadi tidak suka. Jadi jangan sampai mereka tidak menginginkan ketika di bulan-bulan haram. Bulan haram ini kan mulai dari bulan Rajab, ya. Rajab, Dhul-Hijjah, puasa, Syawal, ya, sampai haji. Nah itu ya. Nah, itu termasuk bulan-bulan haram. Ya. Nah, mereka tidak suka terjadi kericuhan, pertentangan, perselisihan, apalagi peperangan di bulan haram. Itu yang mereka khawatirkan. Khawatir terjadi peperangan dengan orang Quraisy di bulan tersebut. Maka turunlah ayat ini. Wa qatilu fi sabilillah. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ayat ini, yaitu dalam rangka menegakkan dinul Islam, dalam menegakkan agama Allah. Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kepada kalian minal kufari, dari golongan kufar. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Alaihim bil ibtida'i bil qital, kaitu kafirin, dengan memulai dalam peperangan. Inna Allah yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi di sini diizinkan kaum mukminin untuk berperang dalam rangka membela diri. Kalau tadinya khawatir bagaimana nih kalau terjadi peperangan, nah turun ayat ini. Kalau pada saat kalian masuk ke Mekah mau melaksanakan ibadah umrah di situ, kemudian kalian diperangi oleh orang Quraisy, maka berperanglah, lawan mereka, perangilah mereka, ya, di jalan Allah. Karena sifatnya membela diri. Wala ta'tadu, janganlah melampaui batas. Jangan melampaui batas. Melampaui batas itu artinya memulai duluan. Tidak boleh memulai duluan. Mulai memerangi mereka tidak boleh. Tapi kalau mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin wajib untuk mempertahankan diri, untuk membela diri. Nah, itu perang yang diizinkan adalah perang membela diri, bukan yang bersifat menyerang. Ini perang yang diizinkan dalam Islam seperti itu. Perang yang diizinkan seperti itu. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan harus memerangi kalian semua kepada itu orang-orang kafir di mana saja mereka berada. Di mana saja mereka berada.
wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka semua seperti mereka telah mengusir kalian semua. Dari negeri Mekah. Waqad fa'ala bihim dzalika 'amal fathi. Dan ini terjadi ketika Futuh Mekah. Ketika terjadi Futuh Mekah itu direbut kembali Mekah oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi kalau mereka itu memerangi kaum muslimin, selain diperangi lagi, dibalas lagi, juga diusir, ya, juga diusir. Apabila mereka tetap melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Ya. Kenapa demikian? Wal fitnatu, karena fitnah. Asyirku minhum, kesyirikan mereka. Karena kesyirikan mereka. Asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih besar, sangat lebih jahat minal qatl daripada pembunuhan. Pembunuhan. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah itu, termasuk ini juga merupakan konsep bagi orang Islam dalam konsep peperangan. Yang pertama, peperangan ini adalah dalam rangka membela diri, membela agama, membela kehormatan. Terutama di sini fisabilillah, membela agama Allah. Hak kita untuk membela agama Allah. Jadi kalau orang-orang kafir itu menyerang, wajib kita membela diri. Li'ala'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah untuk menyerang mereka, untuk membalas serangan mereka, membalas pertempuran mereka. Kemudian yang kedua, apabila ini tidak dilakukan, maka akan terjadi fitnah besar. Inilah. Jadi peperangan itu dalam konsep muslim yang pertama adalah dalam rangka membela diri, membela agama Allah. Yang kedua untuk mencegah terjadinya fitnah. Terjadinya fitnah. Jadi kalau mereka tidak dilawan kembali, fitnah ini akan merebak terus, akan menyebar terus-menerus, akan membahayakan umat manusia. Makanya wajib diperangi lagi, wajib dilawan lagi. Karena fitnah itu akan terus-terusan menyebar di kalangan umat manusia. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, dan janganlah kalian memerangi kepada itu musyrikin ketika kalian berada di Masjidil Haram. Fil haram, maksudnya di tanah haram. Jadi di tanah haram, bukan di Masjidil Haram saja, tapi di sekitar Masjidil Haram juga. Jadi ada batasan, tanah batasan yang diharamkan untuk melakukan peperangan itu ada. Bukan hanya di masjid, tapi di tanah haram. Hatta yuqatilukum fihi fa yuqatalukum, sampai kemudian memerangi itu kaum musyrikin kepada kalian. Qatalukum, maka perangilah mereka. Sekali lagi, kalau kita memulai, jangan, orang muslim tidak boleh memulai, apalagi di tanah haram, tidak boleh. Nah, tapi kalau mereka memulai peperangan, maka qatalukum, perangilah. Faqtuluhum, maka perangilah mereka oleh kalian semua. Kadzalika, itu seperti itu. Al-qatli wal-ikhraji, memerangi dan juga mengusir mereka, jazaa'ul kafirin, itu sebagai balasan kepada orang-orang kafir. Sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Fa in tahu, maka seandainya berhenti itu orang-orang kafir anil kufri, dari kekufuran, mereka berhenti dari kekufuran, dari perlawanan kepada orang muslim, wa aslamu, dan mereka menyatakan Islam, tunduk kepada Islam, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, pengampun dan penyayang kepada kalian. Nah, ini termasuk
adab, etika di dalam konsep berperang Islam. Dibahas itu. Jadi Islam itu punya etika di dalam peperangan. Kalau mereka termasuk kafir harbi, kafir yang menyerang, itu harus dihadapi lagi dengan jihad fisabilillah. Tetapi kalau kafir zimmi, kafir yang tunduk patuh kepada hukum Islam, walaupun dengan membayar jizyah semacam upeti gitu atau pajak, seperti gitu, itu tidak boleh. Hak-haknya harus dilindungi, tidak boleh diserang begitu saja. Apalagi kalau mereka sudah taslim, sudah tunduk, ya, tunduk kepada aturan-aturan Islam. Sampai di sini dikatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terlebih-lebih lagi kalau mereka masuk Islam, ya, itu haknya akan sama dengan kaum muslimin yang lain. Waqatilum hatta la takuna, dan kalian memerangi mereka orang-orang musyrik itu hatta la takuna, sehingga tidak terjadi fitnah, tidak terjadi fitnah. Wa yakuna din, dan bukti sebagai bukti bahwa agama ibadah itu lillah. Wa yakuna din lillah, sebagai bukti bahwa agama itu adalah ketundukan kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah wahdahu la yu'badu siwa. Jadi memaksakan Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi dalam rangka menegakkan tauhid, Jadi peperangan yang terjadi itu fisabilillah itu dalam rangka menegakkan tauhid, menegakkan dinul Islam, bukan karena lain, bukan karena lain. Fa'ilin tahu, maka apabila mereka kaum muslimin itu berhenti anisyirki, dari kemusyrikannya, dari kepermusuhannya, fala ta'adadu, maka janganlah kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas untuk menyerang kembali kalau mereka sudah tunduk, ya. Fala udwan illa 'alal zalimin, ya. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas itu kecuali orang-orang yang zalim, ya. Kecuali orang-orang yang zalim. Jadi yang dikatakan bahwa orang yang melampaui batas itu perbuatan zalim. Islam memberikan batasan-batasan, etika. Nah, orang yang melanggar etika tadi seperti contoh dalam etika berperang, kalau dia sudah menyerah, sudah tunduk, itu tidak boleh diperangi lagi. Kalau tetap dihantam lagi, diperangi lagi, itu namanya melampaui batas. Itu termasuk perbuatan zalim, ya. Termasuk perbuatan zalim. Asy-syahrul haram, di dalam bulan yang diharamkan, di syahrul haram, dengan bulan yang diharamkan yang lain. Fakama qatalukum fi faquluhum fi mislih. Ini merupakan pembalasan. Jadi apabila mereka menyerang di bulan haram, maka serang lagi di bulan haram sebagai balasannya, ya, sebagai pembalasannya. Wal hurmatu, dan juga kehormatan. Sedangkan kehormatan itu qisas, sebagai qisas, sebagai pembalasan, ya, sebagai pembalasan. Faman ya'tadi 'alaikum, maka barang siapa dari orang-orang yang memusuhi kepada kalian bil qitali fil harami awil harami aw syahril haram, kalau merangan dengan merangan di tanah haram dan di bulan haram, fa'tadu 'alaihi misli ma 'alaikum, maka harus melawan kepada mereka bimisli ma 'alaikum, seperti apa yang mereka lakukan memerangi kalian. Ini sama seperti yang mereka lakukan. Ini merupakan kisos, ini hukum kisos. Jadi pembalasan itu seperti apa yang mereka lakukan. Mereka memerangi, diperangi lagi, itu kisos. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
fil intisari, di dalam memberikan pertolongan harus dihindari dan juga meninggalkan hal-hal yang melampaui batas tadi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah oleh kalian semua annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang takwa. Dalam hal apa? Bil auni wan nasr, di dalam pertolongan, dalam perlindungan dan pertolongannya. Nah, ini merupakan peneguh bagi orang-orang mukmin bahwa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kalian semua bahwa Allah itu bersama orang-orang yang takwa. Ini untuk peneguh, pemberi semangat kepada orang-orang mukmin, kepada orang mukmin. Di dalam ayat berikutnya di sini, wa anfiqu fi sabilillah, dan nafkahkanlah oleh kalian di jalan Allah, ta'atihil jihadi, dalam rangka ketaatan kepada Allah, yaitu berbentuk jihad, wal ghairihi, dan selainnya. Nafkahkanlah di jalan Allah. Wala tulqu biaydikum, dan janganlah kalian semua mendatangkan kepada diri kalian melalui tangan kalian, ayat anfusakum, jelaskan kepada diri kalian, ila tahlukah, ke dalam kerusakan, ke dalam kerusakan. Maksudnya apa di sini? Bil imsaki anin nafaqati fil jihadi aw tarkihi bi annahu yuqawwil adu 'alaikum. Nah, di sini membatasi dari apa yang dinafkahkan di dalam urusan jihad. Di satu sisi Allah memerintahkan agar kita berinfak atau mengeluarkan, menafkahkan di jalan Allah. Tetapi di satu sisi lain Allah juga sangat tahu keterbatasan diri kita. Makanya dilarang ketika bukan dilarang, nanti di sini Allah memberikan keringanan. Jadi ketika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah maupun diri kita untuk jihad fisabilillah itu dengan ukuran bil imsaki anil nafaqah. Jadi ada ukuran-ukuran, masing-masing diri kita pasti punya ukuran. Jangan sampai mencelakai diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita celaka juga. Ada batasan-batasan sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Ukuran kemampuan kita, baik dari sisi harta maupun dari sisi nafsu, dari diri kita sendiri, untuk berjuang di jalan Allah, untuk berperang. Kita ingin menafkahkan harta kita untuk peperangan, tapi sisakan juga untuk kehidupan keluarga kita, gitu, ya. Nah, termasuk diri kita. Kalau diri kita tidak mampu di baris depan, jangan coba-coba di depan. Makanya ini merupakan perintah dari Allah agar diatur sedemikian rupa barisan-barisan akan berperang, barisan-barisan orang yang berperang. Jadi yang di barisan depan itu harus betul-betul yang terlatih. Jangan sampai orang yang tidak terlatih karena semangat saja dia maju ke depan, ini bahaya, maju konyol nanti. Ya, itu namanya menjatuhkan diri dalam kerusakan. Bahkan ngeri-ngeri pasukan yang lain, kan? Nah itu, jadi harus betul-betul ada lapisan pasukan tempur lah begitu. Ya, ini harus diatur sedemikian rupa. Kalau tidak diatur, acak-acakan nanti pertempuran. Ada pasukan kuda, ada pasukan pemanah, gitu. Ada pasukan golok. Kalau zaman dulu kan begitu, tidak ada ini. Ya. Kalau sekarang mungkin ada pasukan infanteri, ya, kemudian tank baja dan sebagainya, pasukan tempur, ya. Nah, itu harus diatur sedemikian rupa. Kalau tidak demikian, bisa hancur pasukan orang-orang muslim ketika dalam peperangan. Wahsinu, dan berbuat baiklah kalian binafaqati wal di dalam menafkahkan dan yang lain-lain, di dalam menafkahkan di jalan Allah. Itu termasuk perbuatan baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu sudah sekalian beberapa ayat dengan penjelasannya di dalam tafsir ini. Ya, mudah-mudahan ini
bisa memahami kita, menimbulkan kepahaman di dalam diri kita tentang berbagai macam ketentuan-ketentuan aturan di dalam Islam dari ayat yang sudah dibaca tadi. Demikianlah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Alhamdulillah wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.